wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati wal mutorohati. Jadi para pencari ilmu, para mahasiswa, para santri, siapapun orang yang senang mengkaji ilmu, yang belajar ilmu, ada tuntunan di dalam mereka belajar. Di antaranya adalah para pencari ilmu itu diharuskan untuk minal mudzakarati, saling berdiskusi. Di dalam kalian berdiskusi itu dianjurkan untuk senantiasa mendalami makna yang terkandung di dalam apa yang kalian pelajari supaya lebih dalam. Itu namanya mudzakarah. Yang tadinya cuma bagian luarnya begitu duduk ngeriung berdiskusi, nah mendalami ilmu yang kalian telah dapatkan supaya lebih dalam lagi, itu mudzakarah. Terus wal munadharati, menghayati, penghayatan, pembahasan. Jadi di dalam kalian belajar itu para pencari ilmu ngumpul terus bikin ngeriu, lalu mendalami pembahasannya, itu munadharah, supaya ilmu yang kalian pelajari tidak melulu hanya bagian kulitnya, tapi memahami setiap kata, memahami setiap kalimat. Biasanya kalau antara kawan, 10 kawan umpama digabungin, di antara 10 orang itu kan biasanya berbeda-beda pandangannya. Nah, supaya kalian satu sama lain saling memahami, maka dibutuhkan munadharah. Apalagi wal mutoroha. Kalau mutoroha itu berdialog. Kalau yang satu bicara, yang satu bicara. Interupsi, menurut saya begini. Nah, itu dibutuhkan. Yang pertama mudzakarah, yang kedua munadharah, yang ketiga mutoroha. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, salah satu metode belajar itu adalah bahasa Qur'annya wajadilhum billati hiya ahsan, saling dialog di antara mereka tapi dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan, caranya yang baik, nggak boleh caranya marah-marah, nggak boleh caranya dengan huru-hara, nggak boleh caranya dengan lempar meja, lempar pistol, pistol apa namanya? Lempar spidol, pistol, lempar batu, nggak boleh. Harus di dalam kalian mudzakarah, di dalam kalian munadharah, di dalam kalian mutoroha, dianjurkan tetap santun, tetap memberikan cara-cara yang baik. Fayam bagi ayyakuna bil ansofi wa ta'anni wa ta'ammuli. Di dalam kalian berdialog, di dalam kalian mudzakarah, di dalam kalian munadharah, di dalam kalian mutoroha, dibutuhkan apa di situ? Bil ansof, harus dengan cara keadilan. Jadi berbicaranya keadilan. Apa arti keadilan dalam berbicara? Bicara pada porsi-porsinya. Kalau disuruh yang satu dulu bicara, baru nanti yang satu. Dengan cara yang adil, cara mengungkapkan argumentasi, cara memberikan pandangan, harus dengan cara-cara yang adil, tidak menggunakan cara-cara yang zalim. Karena adil lawannya zalim, zalim lawannya adil. Selain daripada itu wata'anni, dengan cara apa wata'anni? Dengan cara yang tenang. Di dalam kalian memberikan argumentasi sedang dialog harus tenang. Jangan marah-marah. Jangan dengan emosi. Jangan teriak-teriak. Jangan, tapi dengan cara yang tenang.
orang kalau memberikan argumentasi yang tenang itu biasanya penuh dengan penghayatan, penuh dengan nilai, penuh dengan kewibawaan. Tenang, cara bicaranya enak, didengarnya enak. Coba kalau sambil marah-marah, sambil lempar-lempar meja umpama, itu tidak mengenakan orang yang lawan bicara dengan kita. Terus selanjutnya apa lagi? Wa ta'ammuli, dengan penuh penghayatan. Nah, kalian itu kalau lagi belajar begini nih harus tenang, ya kan? Nggak boleh risau, nggak boleh gelisah. Apalagi ngomong sendiri, udah kayak orang gila. Orang gila ngomong sendiri ya. Ada orang ngomong, dia ngomong juga. Itu namanya tidak tenang dalam belajarnya. Harus tenang, penuh penghayatan, menerima omongan lawan bicara, penuh penghayatan. Ini kira-kira omongannya apa ya? Kudu begitu. Jangan begitu ada orang yang bicara, kamu pelangak-pelongo, ngalor ngidul gitu. Tahu ikan bandeng? Ikan bandeng kan kalau udah matang melotot dia. Kalau nggak ikan asin, tahu ikan asin nggak? Ikan asin melotot, dia nggak kedap-kedip. Tapi harus penuh penghayatan. Nah, di dalam kalian berdiskusi. Wa taharraza anisago bihindari huru-hara. Ya kan? Lagi belajar, dia sifatnya huru-hara, ngalor ngidul, nggak jelas, mau ke kiri, mau ke kanan, cari siapa. Tuh. Di dalam kalian belajar, di dalam berdiskusi, menerima ilmu, harus tenang, jangan huru-hara. Ya kan, ribut sendiri, kesana kemari tangannya, colekin orang, gangguin orang. Tidak boleh, hindari lagi belajar dengan cara-cara begitu. Fa innal munadzarata wal mudzakarata musyawaratun. Sesungguhnya munadzarah, sesungguhnya mudzakarah dan munadzarah itu bagian daripada musyawarah. Apa arti musyawarah? Berdiskusi yang sifatnya ngumpul-ngumpul 10 orang musyawarah, ya musyawarah gitu. Dan musyawarah itu difirmankan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum waghfir lahum wasyawirhum fil amr. Tuh, dengerin. Kamu bisa berlemah lembut itu karena rahmat Allah. Jadi lemah lembut, bersikap santun, penuh penghayatan, itu namanya rahmat dari Allah. Kalau kamu bersikap keras sama kawanmu, ya keras kepala apa keras hati? Kepala emang keras, dibenturin bisa bunyi ini. Tapi karena orang tuh keras hatinya, diibaratkan keras kepalanya, dibilangin susah. Itu bentuk orang yang keras kepala, imbasnya kerasnya hati gitu kan. Nah, kalau orang bersifat keras, orang akan lari darimu, akan muncul masalah. Maka kalau ada masalah di antara kita dibutuhkan musyawarah. Wasyawiruhum fil amr. Bermusyawarahlah di dalam sesuatu. Tapi sebelum musyawarah apa anjurannya? Fa'fu anhum, maafkan dulu orang lain. Jadi kalau menuju satu musyawarah, maafkan dulu. Fa'fu anhum, baru wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maafin dia. Ya Allah, ampunin dia, jangan disumpahin. Ya Allah, biar mampus dia. Jangan, itu namanya hati yang sifatnya keras. Yang keras kepala tuh hati. Kepala dibenturin bunyi dia. Setelah memaafkan, baru mohon ampun kepada Allah, baru situ wasyawirhum fil amr, musyawarah. Musyawarahnya semua, bukan musyawarah sendiri. Apalagi musyawarah 2 orang. Lagi belajar di musyawarah 2-3 orang. Itu namanya bukan musyawarah, ngerecokin orang lagi belajar. Gitu ya. Ngerecokin orang lagi belajar. Nggak tersinggung ya. Nah, setelah musyawarah, kenapa dengan musyawarah? Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis shawabi.
Dengan musyawarah itu untuk mengeluarkan kebaikan-kebaikan. Dengan musyawarah untuk menemukan jalan keluar. Dengan musyawarah untuk menentukan sikap. Dengan musyawarah untuk menuju mufakat. Itu dibutuhkan musyawarah. Nah, kalau hidup berkelompok, kalau hidup berorganisasi, kalau hidupnya berpesantrenan, dibutuhkan musyawarah. Jangan mengambil kebijakan sendiri untuk orang banyak, tapi ada masalah dimusyawarahkan. Begitu ya. Wadzalika inama yasulu bita'ammuli wa ta'anni wal ansafi. Di dalam kalian bermusyawarah itu supaya mendapatkan hasil yang maksimal dibutuhkan apa? At-ta'ammul. Harus musyawarah yang penuh penghayatan. Wa ta'anni apalagi? Dan tenang musyawarahnya. Musyawarah nggak boleh angkat-angkat meja. Musyawarah nggak boleh bawa golok, ya kan? Nggak boleh bacok-bacokan, bukan musyawarah, namanya perang itu. Main bacok-bacokan. Terus wal ansaf, apa arti ansaf? Keadilan. Wal ansaf, keadilan, harus adil. Nah, wala yasulu dzalika bil ghadabi, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal kalau musyawarahnya bil ghadabi, dengan marah-marah. Ya kan? Dengan marah-marah, wasyagobi, dengan huru-hara, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Fa in kanat niyatuhu minal mubahatsati, maka jika ada niatnya di dalam saling membahas akan apa? Ilzamal khasumi, akan menimbulkan permusuhan. Wa qahrahu, apa arti qahrahu? Dan menundukkannya. Jadi tidak boleh di dalam saling membahas itu kalian apa? Mencari permusuhan dan menundukkan lawan. Nggak boleh. Lagi dialog nih, lagi musyawarah, lagi mudzakarah, lagi munadharah, lagi mutorohah. Tidak boleh mencari permusuhan dan menundukkan lawan. Yang boleh adalah dengan cara-cara yang santun, yang baik. Itu di dalam kalian bermusyawarah. La yahillu dzalik, tidak boleh itu. Tidak boleh kalau bermusyawarah mencari permusuhan dan menundukkan lawan. Terus wa innama yahillu dzalika li idharil haqqi, sesungguhnya kalian mudzakarah, terus munadharah, mutoroha, untuk menampakkan kebaikan. Ya, menampakkan apa? Kebaikan. Sementara wa tamwihu wal hilatu, dan berbelit-belit terus dan memutarbalikkan fakta, la tajuzu fiha, tidak boleh dalam berdialog. Dalam mudzakarah, dalam munadharah, dalam mutoroha, tidak boleh kalian berbelit-belit dan tidak boleh memutarbalikkan fakta. Tahu apa arti memutarbalikkan fakta? Sudah jelas faktanya, dia balikin sama dia. Ya kan? Sudah jelas harus begini, dia bilang tidak begini. Itu namanya memutarbalikkan fakta. Harusnya yang fakta tapi dia tidak mau yang fakta, maka memutarbalikkan tidak boleh dalam mudzakarah, munadharah yang demikian. Illa idza kana al-khasmu muta'annitan, kecuali lawan bicara itu la taliba lil haqqi, yang demikian itu tidak mendapatkan kebenaran. Ini jangan-jangan dia mencari permusuhan. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Lihat ujungnya. Kenapa di dalam dialog itu tidak boleh merendahkan, tidak boleh cari permusuhan? Karena wa fawqa kulli dzi ilmin alimun, di atas setiap orang yang punya ilmu ada lagi orang yang alim. Emang lo doang yang pinter,
emang lo doang yang bisa, gua juga bisa kali gitu loh. Maka di dalam belajar hormati orang, hormati yang sedang bicara, tetap tenang di dalam mencari kebenaran supaya kalian mendapatkan ilmu yang manfaat. Apa tadi caranya? Mudzakaro, munadzaro, muto. Bagaimana caranya menjalankan yang tiga itu? Bil ansaf, wa ta'ammuli, wa ta'anni. Apa yang tidak boleh? Al-ghadab wa syagab. Yang tidak boleh itu marah dan huru hara.